Kuncinya bersyukur. Mau kita lagi jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman di podcast Bincangku SMK Ajar Kasih. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu di depan saya sudah ada Kak Siti Mariam atau sering disebut Kak Simar. Apa kabar Kak Simar? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja. Oke, alhamdulillah bersyukur banget ya. Nah, Kak Simar ini adalah salah satu guru atau pengurus di SMK Ajar Kasih, guru muda ya. Guru baru gitu. Nah, kita akan cari tahu gimana perjuangannya atau hal-hal ya yang bersangkutan dengan Kak Siti Mariam. Bagaimana latar belakang seorang Kak Siti Mariam? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, bisa dipanggil Simar. Kalau aku ya gak mau dipanggil Mariam atau Siti, panggil aja Simar biar kedua kata itu terbawa gitu. Karena nama itu sangat istimewa banget buat Simar. Gitu. Dan nama itu mungkin pemberian dari orang tua kita yang tercinta. Bener, Jadi harus dihargai. dua-duanya. Oke, kita udah tahu namanya. Nah, kan sekarang menjadi guru muda ya di SMK Ajar Kasih. Coba gimana itu perasaannya menjadi guru muda itu, Kak Simar? Itu adalah hal yang gimana ya, kaget, benar-benar kaget. Pertama karena itu bukan salah satu cita-cita Simar juga, tapi itu adalah cita-cita ayah. Bisa dibilang ya cita-citanya itu jauh banget, gak nyampe harus jadi guru gitu, tapi gak tahu kenapa harus di dunia pendidikan. Sedangkan banyak banget gitu ya perjuangan selama ini yang diraih untuk cita-cita yang benar-benar pengen Simar tuju gitu. Tapi pada akhirnya harus di dunia pendidikan. Jadi mungkin awalnya gitu gak terpikirkan akan menjadi seorang guru atau kerja di sekolah seperti itu ya. Iya, tapi jadi mungkin alhamdulillah banget ya, sih. mungkin ya ini emang ya jalannya gitu, sudah takdirnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin ya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi ya mungkin seperti inilah hasilnya gitu. Tapi udah dijalani sejauh ini ya alhamdulillah, bersyukur juga gitu bisa. Karena intinya ini cita-cita orang tua ya. Jadi mereka bahagia, Simar juga bahagia gitu. Jadi ya mungkin sekarang yang terpenting kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita ya. Jangan lupa bersyukur juga. Ya, seperti itu. Jadi kita bersyukur sama apa yang sudah diberikan kepada kita. Mau Benar. jalannya itu pahit ataupun manis, ya sudah takdirnya mungkin seperti itu. Oke, sudah. Coba, kan tadi katanya jadi guru itu bukan cita-citanya. Terus itu cita-citanya apa? Coba. Bisa dibilang ya di dunia followan gitu. Kenapa? Karena suka banget. Bukan karena jabatan mereka atau keren di pakaian, tapi benar-benar pengen di polwan. Makanya kalau Simar di dunia pramuka gitu ya, latihan pramuka semangat banget karena mungkin ada sebagian darah di situ ya, karena pengen jadi polwan dulunya. Ya mungkin ada keinginan tersendiri gitu dari dalam hati ya. Banyak banget sih cita-citanya. Waktu SD pengen jadi dokter, Ya, waktu gak MTS apa-apa pengen lah. jadi ini, intinya banyak sih. Tapi yang kesampai ya ternyata
yang orang tua mau gitu. Jadi yang bukan diri sendiri mau gitu. Bener. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah, intinya bersyukur banget. Terus bisa bekerja dengan orang-orang hebat, terutama guru-guru Simar juga ya. Intinya alhamdulillah banget. Ya intinya mungkin gak nyangka ya, gak nyangka banget sekarang bisa ikut menjadi keluarga besar di SMK Ajar Kasih. Karena dulunya juga Simar ini adalah alumni dari SMK Ajar Kasih. Nah setelah 1 tahun keluar, alhamdulillah beliau ini langsung dijadikan sebagai ya keluarga di SMK Ajar Kasih. Misalkan dulu-dulu itu sering mengikuti apa saja gitu dalam pendidikan, pengalamannya. Pengalaman, aduh terlalu banyak ya, mau itu pahit, mau itu bikin seneng, banyak banget sih. Mau dari SD nih. Ya, gak apa-apa, ceritain aja dari mulai pertama bukan berkarir ya, tapi Di dunia berpendidikan pendidikan ya, gitu di dunia maksudnya. pendidikan sampai sekarang. Di Kenapa kegiatannya. diceritain? Biar jadi motivasi buat teman-teman semua gitu. Oke. Kalau dari SD, kalian pasti gak nyangka banget ya. Ternyata seorang Simar ini seperti ini. Kalau boleh jujur, waktu masuk kelas 1 SD, Simar belum bisa menghitung, belum bisa membaca gitu ya. Karena mungkin pas waktu kelas 1 sering banget diomelin sama, ya dimarahin ya intinya gitu. Sama sama guru intinya ya. Tapi setelah ini Simar tahu karena dia itu ternyata sayang sama Simar gitu. Pas waktu ke kelas terus intinya peringkat, ikutan kegiatan misalnya di dunia menyanyi, bahkan ikut lomba puisi juga, ikut lomba menyanyi sampai ke Cianjur gitu, itu sama Bu Iis. Oh, tingkat kabupaten. Kayak terima kasih banget buat Bu Iis, mudah-mudahan lihat videonya ya. Amin. Buat guru-guru SD, pokoknya is the best buat kalian. Karena gini ya, guru itu marah-marah bukan mereka benci, bukan karena mereka galak ya, tapi nyatanya sudah kerasa udah besar gini ternyata karena mereka itu sayang, karena mereka itu pengen kita menjadi generasi yang baik gitu. Bisa menjadi, intinya ketika misalnya mereka sudah tidak ada, jadi kita yang gantiin mereka. Jadi ada yang menggantikan gitu. Ada generasi intinya. Nah, jadi buat anak-anak semua, teman-teman yang sering dimarahi oleh gurunya atau oleh orang tuanya, itu jangan menyalahkan guru dan orang tua karena itu juga demi kebaikan kita semua gitu, demi masa depan kita. Nah, kan tadi perjalanan SD ya, mungkin sangat panjang, waktu 6 tahun. Terus sekarang kan pendidikan selanjutnya di mana setelah SD? Di MTS Leles. Oke, coba ada perjalanan lika-liku apa itu sepanjang MTS? Wah, kalau di MTS itu ya benar-benar udah kayak ngalamin semua permasalahan ya. Entah itu tentang gimana ya? Tentang teman-teman, terus tentang hubungan, terus tentang ya pertemanan, sahabatan, atau tentang pacaran sekalipun. Segalanya ya. pasti. Bener campur aduk banget waktu kayak di belum benar-benar belum bisa dewasa ya, di situ masih benar-benar labil, masih memikirkan diri pribadi, masih memikirkan dunia, jadi belum bisa kayak mikir ke akhirat, di akhirat itu gimana gitu. Sudah pasti ya. Bener banget di usia gitu. Ada hapannya gitu. Misal pas SD kita beda pikiran, setelah kita masuk tingkat SLTP itu beda lagi. Ya gitu. Kalau di MTS ya banyak banget kegiatan yang diikuti. Mulai dari itu OSIS, pramuka itu sudah kayak gimana ya? Kayak udah mendarah daging. Dari Pasti. SD emang pramuka emang udah ikutan ya, sampai sekarang juga alhamdulillah masih mengikuti kegiatan seperti itu. Terus juga ada marching band, banyak lagi lah intinya ya. Kalau soal kegiatan di sekolah mah udah. Pasti banyak banget ya. Kalau diceritain gak nyampe gitu waktunya. Oke, yang selanjutnya setelah tingkat SLTP banyak sekali kesan-kesan dan lika-liku. Ya sekarang bertingkat lagi
ke SLTA. SLTA. Pasti lebih banyak lagi. Lebih luar biasa banget, mulai kita bersaing dengan teman, misalnya mulai kita bersaing dengan teman di luar misalnya. Banyak banget intinya. Kan sekarang kita Kasimar sudah masuk ke tingkat SLTA, pasti ya perjuangan juga lebih berat, banyak sekali liku-likunya yang dialami. Apa sih? Coba jelaskan, bukan jelaskan, ceritain gitu kepada teman-teman biar tahu. Apa sih perjalanan SLTA itu banyak banget ya. Entah itu persoalan tentang persahabatan gitu. Kalau hubungan atau pacaran nggak ada ya di waktu SLTA. Yakin nggak ada? Nggak ada lah. Jangan sampai itu terbongkar. Nggak ada yang serius Di intinya skip gitu. ya, di skip. Apa lagi ya? Nggak ada sih, tapi yang intinya ujian kehidupan mah pasti banyak banget gitu. Gitulah. Pasti selalu ada ya, banyak sekali ya godaannya atau cobaannya kepada kita. Apalagi SLTA itu lagi masa-masanya, tingkat-tingkatnya banyak sekali gitu, pikiran-pikiran yang masuk ke dalam pribadi soalnya. Jadi buat kalian yang masih sekolah, lebih baik kita pentingin pendidikan dulu aja gitu. Fokus ke pendidikan. Kalau misalnya kalian mau sekolah, ya benar-benar sekolah. Jangan mentingin apa ya, hubungan gitu, pacaran kayak gitulah intinya. Soalnya kan ngapain sih? Soalnya itu cuma di usia kayak gitu itu cuma sekedar cinta monyet aja. Apalagi itu masih bocil kan, nggak benar. boleh itu. Aku juga Ya yang udah intinya besar belum kita, ya. kalau kita masanya belajar ya kita harus fokus belajar. Kalau masanya kita kerja ya fokus kerja. Bisa kebanyakan gini Kasimar, pas masih sekolah SMK atau tingkat SLTA lah gitu, banyak sekali tuh anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2 udah pada keluar gitu. Ya alasannya gitu, mencari kerja katanya. Iya. Padahal kalau misalnya kita udah di dunia pendidikan gitu ya, kayaknya lebih gampang deh. Sebenarnya jangan pernah kita ucapkan, ih cari kerja itu susah. Sebenarnya nggak susah kalau misalnya kita benar-benar punya kemauan, terus kitanya punya skill gitu kan ya kan? Ya intinya mungkin benahi dulu lah diri kita gitu. Insya Allah kalau kitanya sudah punya skill, udah punya kemampuan, pengetahuan, ya mungkin pekerjaan juga tidak akan susah gitu didapatkan. Intinya hati-hati, ucapan itu adalah doa gitu. Kalau misalnya kita bilang cari kerja itu susah, pasti kalian juga akan susah gitu cari kerjanya. Intinya ucapan kita itu harus yang baik-baik ya. Cari kerja itu mudah. Nah gitu. Kerja itu mudah, jadi insya Allah akan dipermudah gitu. Amin. Nah mungkin itu pas tingkat SLTA ya. Kan SLTA juga Kasimar ini di SMK Ajar Kasih gitu. Coba sedikit mengulas kenapa dulu flashback ya, kok mau gitu sekolah di SMK Ajar Kasih. Ih bener ya, kalau soal bahas itu harus jujur ini nih. Ya jujur aja gitu, biar semuanya tahu. Kayak jadi gimana ya, paksaan gitu. Kenapa paksaan? Karena kan sekolah ini baru, terus belum tahu ya pendidikannya seperti apa, belajar apa aja gitu kan ya. Kalau waktu itu udah planningnya itu sekolahnya itu di MA gitu, enggak di SMK. Tapi ya dijalani, disyukuri intinya ya, dinikmati juga pelajarannya. Intinya ya kalau dipikir sekarang alhamdulillah gitu bisa sekolah di sini gitu intinya. Ayo masuk SMK Ajar Kasih. Jadi intinya mungkin gini, mau sekolah di mana juga gitu ya, mau apapun itu nama sekolahnya, yang penting diri kita dulu yang harus ya bersungguh-sungguh intinya dalam menggapai cita-cita ataupun dalam belajarnya gitu. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Nah gitu. seperti itu. Ya, percuma gitu ya kalau misalnya di apa sih sekolah di yang bayaran, Yang elit yang gitu ya. elit, nah itunya intinya kalau misalnya kita gak bener-bener di dunia pendidikannya ya percuma, keluarnya nanti mau jadi apa gitu, benar kan ya? Intinya buat teman-teman sekarang rajin aja dulu ya, belajar di sekolah, mencari pendidikan yang rajin, jangan bolos-bolos
dan jangan suka kabur mulu di kelasnya. Nah Oke. gitu. Terus jangan pernah nyalahin ke guru kalau misalnya Dek, hari ini pelajaran siapa kok jam segini belum masuk? Bu, gurunya gak ada, gak boleh kayak gitu. Coba kalian periksa dulu ke kantor, jemput gurunya. Kalau misalnya mau jemput dengan kata-kata yang sopan ya, harus ada etika juga. Assalamualaikum Bu, misalnya, atau Bapak gitu. Jam saat ini pelajaran Bapak, ayo masuk gitu. Jangan sampai ditanya di luar sekolah gitu, kenapa jam segini udah keluar? Jangan bilang gak ada gurunya, justru kalian gitu ya yang gak siap untuk belajar gitu. Tapi sekarang kebanyakan seperti itu anak-anak. Bener. Gak apa-apa Mau lah. itu ada gurunya atau enggak ya. Yang mungkin juga sudah terbawa sama arus zaman atau kitanya yang salah membawa zaman tersebut seperti itu. Bener. Tapi dipikir-pikir ya Kang, emang susah ya ngurus anak Ya orang. pastilah. Kerasa waktu sekolah kadang pas waktu MTS kalau gak salah pernah diajak teman-teman buat kabur gitu, jangan masuk pelajaran ini gitu. Ternyata kerasa juga. Tapi kalau sekarang mah misalnya- kerasa ya. Bener. Sekarang ternyata kalau udah jadi guru kerasa gitu. Gimana ngurus itu, anak-anak ya itu. Allah, luar biasa sekali, harus sabar intinya. Apalagi itu ngurus anak orang. Susah banget gitu. Intinya jangan lupa untuk memotivasi anak-anak gitu ya, biar mereka semangat belajar, gak kabur, gak terus-terusan alpa gitu. Jadi percuma ya kalau ke sekolah juga cuma habisin uang jajan, uang bensin. Kalau kitanya gak belajar, intinya percuma banget, sia-sia gitu. Ngapain kalau misalnya cuma mau main HP, mau pacaran, percuma. Gak akan pernah ada hasil yang baik gitu. Oke, itu tentang tingkat SLTA ya. Nah kan sekarang mungkin kan sekarang jadi guru itu. Sekarang pendidikan masih berlanjut atau bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini berlanjut di dunia perkuliahan ya. Wah, wow banget ujiannya, ternyata wow banget juga gitu. Setelah ya semakin tinggi juga ujiannya gitu. Bukan ujian soal Kang, bukan. Iya, pasti. Ujian kehidupan. Nah itu dia. Cobaannya pasti semakin banyak. Sekarang kuliah di mana? Di Ars University di Bandung. Jalan Antapani teman-teman. Ini masuk ke sini tuh berkat ya orang-orang yang berjasa banget dalam hidup si Maria, terutama kedua orang tua, guru-guru, dan yang memasukinnya juga Pak Hedi. Makasih banyak banget buat Pak Hedi juga ya, ilmu dan pengetahuannya selama ini gitu. Sama almarhum juga itu Mak. Dan juga pasti Suka bikin sedih kalau bahas itu. kepada beliau ya. Pasti yang sudah Mudah-mudahan tenang di sana gitu. intinya memberikan segalanya gitu kepada kita, terutama ya kepada Kak Simar gitu. Karena ini juga kuliah mungkin ya cikal bakalnya dulu dari sana gitu, dari beliau gitu, sampai sekarang bisa seperti ini. Itu. Nah benar juga, bahkan Kang kan pertama kali ke SMK itu karena pengen ke Jepang gitu. Nah pas keluar ya udah mending kuliah gitu kata dia. Tapi pengen ke Jepang bisa katanya sambil keluar negeri, tapi dipikir-pikir lagi, nanyain sama orang tua, ternyata gak kasih izin gitu buat keluar negeri. Jadi udah deh kuliah di sini, ternyata beliau juga nyuruh buat kerja juga gitu di sini. Jadi alumni langsung kerja di sini. Jadi itu gimana sih, gak akan pernah berhenti untuk bersyukur gitu Kang. Ya pasti. Luar biasa. Intinya perjalanan ujiannya tidak pernah berhenti sampai sekarang, sampai kuliah gitu ya. Ya mungkin lah kalau soal ujian kehidupan sampai kita dimasukkan kepada liang lahat pun itu tidak akan berhenti ya. Nah itu Sudah selagi pasti kita ada hidup gitu. ya Kang. Ya, semasa kita hidup sudah pasti ada ya cobaan dan ya di perjalanan kehidupan itu. Kadang mikir, ya Allah capek banget, apakah harus berhenti di sini gitu ya. Tapi banyak gitu ya yang menjadi pertimbangan. Yang pertama itu kedua orang tua yang benar-benar jadi pertimbangan ketika ingin menyerah di dunia perkuliahan, karena mikir gitu, ya Allah pagi kerja gitu, siang malam sampai jam 10 kadang mah ya, kita kuliah belajar dengerin dosen, kita presentasi, kita setiap
kadang ada juga gitu ya dosen yang setiap pertemuannya ngasih tugas terus gitu. Jadi kita benar-benar harus kuat, semangat, dan intinya kita punya tujuan gitu ya. Kita kedepannya mau seperti apa dan bagaimana, karena ngapain gitu lakuin capek-capek gitu kalau misalnya kita gak ada planning, gak ada tujuan, untuk apa gitu. Mungkin kita harus siap segalanya ya, siap fisik, siap waktu, dan ya Kalau siap segalanya. untuk keuangan ya alhamdulillah gak banyak keluar uang sih, karena ini kuliah gratis juga dari almarhum waktu itu, dan sekarang istrinya gitu ya, Bu KS yang merjuanginnya juga ya. Mudah-mudahan Akang juga cepat lulus gitu ya. Amin, semoga aja, amin, Jadi amin. bisa barengan gitu. Mudah-mudahan bisa nyusul kuliah gitu. Walaupun jadi junior aku. Gak apa-apa lah. Kita itu seangkatan, tapi sekarang jadi junior saya. Mudah-mudahan cepat lulus, ada kabar baik buat Amin, Kang Sugandi amin, juga. Gitu deh. Oke, pengalaman. Coba kan sekarang udah semester berapa di kuliahan? Mau loncat ke 3. Seharusnya hari ini juga masuk. Cuman gak tahu kenapa diundurin nanti ke awal Oktober katanya. Karena mastiin offline online-nya gitu Kang. Soalnya kan sekarang di universitas yang lain juga udah mulai offline. Udah mulai offline gitu, bukan online lagi. Nah, sekarang udah aktif kembali ya pembelajaran offline. Udah jauh-jauh penyakit yang menyeramkan itu. Pengalaman, bukan pengalaman, kesan-kesan nih sepanjang pertama kuliah sampai sekarang ini udah semester 3. Yang paling berkesan itu waktu pertama kali ke Bandung. Bener, itu pertama kali ke Bandung, kesannya itu sangat luar biasa, perjuangan yang sangat luar biasa. Kita berangkat jam 6, ada mama, ada adik juga. Intinya itu perjalanan yang sangat luar biasa ya. Kalau gak salah berangkat udah habis subuh, nyampe jam 5 sore. Soalnya cari alamat Pak Taufik dulu waktu itu teh. Intinya naik berapa kali ya, capek banget. Udah sampai pengen nyerah, kita harus cari kontrakan gitu ya. Tapi karena bawa barang-barang gitu, kayak oleh-oleh gitu nih ya buat Ya, orang kota mah. Intinya itu yang benar-benar berkesan banget. Terus yang berkesan itu bisa dapet temen secara online gitu kan. Soalnya belum pernah ketemu kayak gini. Dia benar-benar baik banget. Ketika ada tugas dia yang selalu bantu. Intinya terima kasih buat kamu. Gitulah. Nah, mungkin itu kesan-kesan selama kuliah ya. Sekarang masih kuliah gitu, baru 3 semester. Kalau buat keluh kesah mah aduh banyak banget. Keluh kesah kuliah mah banyak banget, intinya banyak keluhan ya. Bukan di materinya, bukan, tapi ya soal temen juga, soal tugas, pasti soal capek gitu. Gak perlu untuk dibahas takutnya. Intinya ini mah harus untuk motivasi kalian aja gitu ya, untuk pendidik, untuk mahasiswi gitu ya intinya. Intinya pastilah setiap kehidupan mah pasti banyak banget dah lika-liku gitu. Setiap orang juga. Gak akan pernah berhenti buat ujian mah, ujian selalu ada, bahkan setiap hari. Intinya sejauh ini Simar berjuang, pikiran untuk menyerah itu pasti ada ya. Ujian, karena setiap harinya itu ada ujian, pasti akan ada perasaan untuk udah deh, udah capek gitu ya misalnya, pasti akan selalu ada di pikiran. Tapi intinya Simar sampai bisa berjuang sejauh ini tanpa pasangan gitu ya. Di umur segini ya belum tertarik lah untuk ke situ. Tapi sekarang untuk dunia pendidikan pengen lulus dulu ya Kang, kerja dulu sekarang mah. Orang tua dulu intinya ya, karena mereka suatu kunci buat Simar bisa seperti ini. Intinya terima kasih banyak untuk kalian, orang-orang yang telah berjasa buat Simar, terutama kedua orang tua, guru-guru Simar juga, teman, sahabat, sekalipun yang pernah memberikan senyuman kepada Simar. Kalian itu orang yang luar biasa. Intinya kalian orang yang berjasa buat Simar. Terima kasih, mudah-mudahan dilancarkan di setiap niat baik kalian semuanya. Entah itu rizkinya juga dilancarkan, niat baik kalian semuanya Allah lancarkan. Amin. Amin Allahumma amin. Udah. Intinya kayak gini, kesimpulannya
buat kalian jangan berhenti berjuang. Meskipun ya kehidupan banyak lika-likunya, tapi insya Allah nanti ke depannya kalau kita sekarang menerima dengan apa adanya, menerima cobaan-cobaan yang menimpa kepada kita, insya Allah nanti juga di waktu yang akan datang kita akan merasakan hasil dari sekarang. Ya itu intinya juga jangan pernah lupa sama Allah yang menciptakan kita. Sekalipun kita terjatuh, kita berbuat dosa sekalipun apapun ya, Allah akan selalu memberikan jalannya gitu Kang. Ya, pasti. Apalagi kita tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Dan Allah itu akan selalu memberikan jalan terbaiknya buat kita semua. Intinya pertama kita bersyukur. Nah, gitu. itu dia. Kuncinya bersyukur. Mau kita lagi jatuh, mau kita lagi di bawah ataupun mau di atas, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Nah, mungkin kita sudah mengetahui bagaimana perjuangan lika-liku seorang Kak Siti Maria. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya bagi kita gitu. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Kak Siti Mariam yang sudah mau Sama-sama. menghadiri bincangku podcast SMK Ajar Kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan bincangku podcast SMK Ajar Kasih. Mungkin untuk pertemuan-temuan ke depannya kita akan menghadirkan tamu-tamu yang lebih istimewa. Mungkin bincangku SMK Ajar Kasih cukupkan sekian pada hari ini. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa lagi nanti sama Simat. Nanti ada part 2-nya. Oke. Main sedih-sedihan meureun nanti mah part 2.